Perkenalkan, saya Zita Garneta Winanti dari kelas 8C. Di sini saya akan menjelaskan apa buku yang saya baca. Pertama, dari judul, buku yang saya baca adalah buku anti korupsi. Pada buku ini terdapat 5 bab. Nah, seperti yang kita tahu, korupsi itu kan perbuatan yang tidak baik, tidak jujur. Nah, di buku ini dijelaskan dari akhlaknya terlebih dahulu, yaitu dari bab 1, jujur itu baik. Di buku ini dijelaskan mengenai pengertian dari jujur, kenapa kita harus jujur, dan dijelaskan pada bab 2, yaitu arti dari bohong. Lalu, pengertian dari korupsi itu sendiri. Nah, korupsi yang seperti kita tahu, ternyata terdapat 3 pengertian dari bahasa Latin, KBBI, dan juga bahasa Inggris. Jadi, intinya korupsi itu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keperluan atau kepentingan pribadi atau orang lain. Dan di buku ini dijelaskan bagaimana korupsi itu terjadi, alasan seseorang bisa melakukan korupsi, dan apa akibat-akibat dari melakukan korupsi ini. Nah, akibatnya itu pasti akan bersambungan dengan lembaga hukum. Di sini dijelaskan bagaimana lembaga hukum bekerja dan siapakah orang penegak hukum, alasan diperlukan lembaga hukum, dan bagaimana cara lembaga hukum bekerja. Lalu di sini juga dijelaskan mengenal jenis-jenis lembaga hukum. Contohnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bagi sekelompok individu atau kelompok dengan memanfaatkan kekuasaannya, jadi kayak pangkatnya itu dia menyalahgunakan penyalahgunaan uang untuk kepentingan pribadinya. Baik, sudah ada yang masuk beberapa poin. Adalah penyalahgunaan uang negara yang dipakai untuk kepentingan pribadi Maupun golongan. Betul. 100. PBI adalah kegemaran atau kesenangan istimewa pada waktu senggang dan bukan pekerjaan utama. Hobi merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang secara teratur dan rutin. Apa itu hobi positif? Hobi positif adalah hobi yang bermanfaat untukmu dan orang-orang di sekitarmu. Apa itu hobi negatif? Hobi negatif adalah hobi yang tidak memberikan manfaat bagimu dan orang lain. Jauh ini banyak di Indonesia ya, ada banyak. Nah, burung ini itu juga sukses karena banyak orang yang mau beli, yang banyak yang banyak beli lah, banyak yang suka. Buat dipelihara, buat diikutin lomba segala macam. Nah, cocok hijau ini ada di sekitar Indonesia. Mereka tinggalnya di atas pohon. Jadi mereka ngapa-ngapain di atas pohon, nggak mau ke bawah, nggak mau turun ya. Kalau misalnya punya rumah jangan kayak gitu. Jadi mereka tuh kalau misalnya di alam liar, mereka tuh makannya tuh serangga, buah-buahan, segala macam. Kalau misalnya manusia nggak dimakan sih. Sayang banget ya, padahal manusia ada banyak. Mereka itu berkembang biaknya itu antara bulan April sama Mei. Jadi kalau misalnya bulan Januari anaknya belum ada, belum lahir. Manusia nggak kayak gitu ya. Kalau misalnya cocok hijau yang di pasaran itu biasanya hasil tangkapan dari alam, ya diburu ke hutan, tangkap, cuas. Tapi hidup kok, tenang aja, hidup, nggak mati. Jadi kalau misalnya yang dewasa itu harganya sekitar 250.000 sampai 300.000 per ekor. Kalau yang muda 300 sampai 350.000 per ekor tuh, bukan per pala ya. Kalau misalnya yang jinak itu 400.000 sampai 500.000. Makin ini makin mahal ya. Kalau misalnya yang anak kecil mahal nih. 500.000 sampai 700.000. Itu bisa buat beli apa tuh? Bisa buat beli Indomie 7 kotak ya.
Kalau misalnya cecak hijau itu ada banyak jenis makanannya. Jadi ada yang alami. Kalau yang alami kayak tadi serangga, buah-buahan, apalagi banyak lah serangga, semut, apalagi tahu lah. Terus ada yang namanya pakan jadinya. Kalau pakan jadinya kayak pelet, itu bukan pelet ikan ya. Ada pelet kayak yang kecil yang biasanya dikasih sama itu nenek-nenek. Kalau enggak roti atau apa gitu. Kalau misalnya makanan tambahannya kayak kroto, pepaya sama pisang, kasihnya buah-buahan juga akhirnya. Kalau misalnya dikasih air itu biasanya airnya tuh harus banyak biar dia nggak capek, nggak gampang capek. Kalau misalnya manusia ya sebenarnya sama aja sih. Saja sholatnya batal dan tidak sah. Ya, silakan. Yang pertama, berbicara selain bacaan sholat. Yang kedua, banyak bergerak. Yang ketiga, najis pada bagian badan atau tubuh. Yang keempat, terbuka bagian aurat. Yang kelima, makan dan minum. Yang keenam, berada sebelum salam pertama. Yang ketujuh, berdeham, tertawa, menangis dan merintis. Yang kedelapan, berubah niat. Yang kesembilan, membelakangi kiblat. Betul banget. Ya Allah, sesuai apa yang saya bacakan. Ini ternyata lihat Google ya, Pak. Oh dari baru kemarin ingat. Padahal nggak buka. Saya hanya sekilas gitu. Saya aja nggak hafal. Ya, hadiahnya. Iya. Mas, gini Mas. Ini hadiahnya kan. Ini makanan. Agar kamu beramal, nanti hadiahnya dibagi sama teman-temannya. Iya, asik kan? Iya. Silakan dibawa. Nama saya Fazal Zidan Aitami, kelas 9D. Kapan kelahiran Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Nah, kenapa sih disebut tahun gajah? Karena pada kelahiran Nabi Muhammad tersebut sedang terjadinya penyerangan gajah yang dipimpin oleh Abraha menggunakan gajah. Jadi, pada kelahiran Nabi Muhammad tersebut ada sekelompok yang ingin menyerang Ka'bah, dipimpin oleh yang bernama Abraha. Namun dengan gajah yang cukup banyak. Betul nggak, Bu Ai? Betul. Oke, tepuk tangan. Baik ya.